Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Kalian buka langsung Google Classroom-nya. Bagian tugas kelas, pewarisan sifat. Bagian bawah, itu sudah ada materinya dalam bentuk PowerPoint maupun audio, atau kalian bisa melihat di channel YouTube. Ini kalian buka. Nah, ini dari awal ya. Kalian lihat ini adalah foto ayah dan anaknya, Ronaldo dan anaknya itu ya. Dari gambar, kalian apa sih yang terlintas pertama dari gambar tersebut? Ya betul. Jadi Ronaldo dan anaknya kalau kalian perhatikan itu mirip ya. Ya kalian sama orang tuanya kalian juga mirip. Nah kenapa sih bisa mirip? Kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah ini kalau ini Messi dan keluarganya ya, kalian lihat anaknya Messi mirip Messi atau ibunya, maksudnya istrinya Messi. Oke, nah ini ada beberapa anak, warna kulitnya berbeda, rambutnya berbeda. Nah ini ada sepasang suami istri ya, mereka punya anak dan kalian bisa lihat di situ. Yang satu anaknya adalah berkulit hitam, yang satunya anaknya berkulit putih. Orang tuanya juga seperti itu, satu berkulit hitam, satu berkulit putih. Ya itu bisa terjadi seperti itu karena kita sekarang sedang membahas tentang pewarisan sifat ya. Yang berkulit hitam berarti dia lebih dominan adalah gennya dari ayah. Tapi kalau yang berkulit putih anaknya, berarti itu gen dominannya itu dari ibu. Itu dari warna kulitnya ya. Kita belum bahas yang lain. Oke. Nah, kok bisa sih warna kulitnya tadi berbeda-beda? Itu karena ada gen. Jadi tentang pewarisan sifat kita pasti berbicara tentang gen. Gen itu bentuknya kira-kira seperti itu tuh. Kalau dibesarkan berkali-kali lipat, berjuta-juta kali lipat kali ya. Jadi gen ini kromosomnya. Jadi di dalam kromosom itu ada gen. Nah ini gen itu sih ada di mana? Gen itu ada di inti sel. Nah di inti sel itu ada kromosom. Nah di kromosom itu baru ada gen. Nah di gen itu ada DNA dan RNA. Nah ini yang akan menentukan sifatnya kalian. Apakah kalian akan mirip ibu atau kalian akan mirip ayah ya. Dari rambut, dari hidung, dari mata, dari bibir, dari telinga, kulit, warna kulit dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan menentukan adalah di sini. Bagian gen ya, terutama di bagian RNA dan DNA-nya. Kalian ini perlu tahu aja. Kalau DNA itu AGCT. Tapi kalau RNA itu adalah AGCU. Adenin, guanin, sitosin, timin. Itu kalau DNA. Kalau RNA adenin, guanin, sitosin, urasil. Ya. Ini nanti kalian bahas di SMA. Materi tentang pewarisan sifat itu sebenarnya mengasihkan sekali ya, karena kita belajar tentang bagaimana sih kok saya terlahirnya itu adalah rambutnya lurus ya, kok saya rambutnya keriting begitu, atau kenapa saya bisa golongan darahnya adalah A padahal ibu saya itu AB, ayah saya adalah O gitu, misal seperti itu. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pewarisan sifat, kita bahas Miss bahas dulu tentang istilah-istilah yang nanti akan kalian sering dengar pada bab ini ya. Itu ada kromosom, autosom atau kromosom tubuh. Ini diploid ya, yang tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Kalau yang gonosom itu yang berhubungan dengan jenis kelamin ya. Haploid. Nah ini ada parental, induk, filian, anak, keturunan.
atau anak atau keturunan ya. Miss sebelumnya minta maaf karena mungkin nanti ada suara-suara yang cukup mengganggu ya, abaikan saja. Kalian fokus saja pada suaranya Miss ya, walaupun nggak bagus-bagus amat juga. Kemudian ada gen dominan, ada gen resesif, dan ada gen intermediate. Ada dominan, resesif, intermediate. Nah, kalian jangan bingung dengan ketiga jenis ini, istilah ini. Dominan berarti yang menang. Istilahnya kalau pertandingan sepak bola itu ada kalah, ada yang menang, ada yang seri. Kalah itu resesif. Ya, dominan itu yang menang. Kalau seri itu intermediate. Jadi dominan itu yang menutupi sifat, kalau resesif yang tertutupi, kalau intermediate ini pengaruhnya sama, seri jadinya. Kemudian nanti kalian akan sering mendengar tentang hetero dan homozigot. Heterozigot, yang namanya hetero berarti itu ada dua yang ada perbedaan. Ini ya, hetero itu perbedaan. Kalau homo itu sama. Karena kita lagi belajar tentang gen, berarti ini dua gen yang berbeda, heterozigot. Kalau homozigot itu dua gen yang sama. Kemudian ada fenotip, ada genotip. Fenotip itu yang dapat dilihat, misal tinggi, rendah, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Tapi kalau genotip itu yang tidak dapat dilihat. Biasanya kalau dalam soal-soal itu disimbolkan dengan huruf. Jadi kalau fenotip misal tinggi, genotipnya misal ambil huruf tinggi, H besar dan H besar ya. Oke, itu tentang istilah-istilahnya. Kemudian jenis-jenis persilahan itu ada 3. Ada persilahan monohibrid dominan, ada persilahan monohibrid intermediate, ada yang dihibrid. Kalau monohibrid, persilahan monohibrid itu yang kita hanya melihat satu aspek aja, misal dari rambutnya lurus atau keriting. Nah itu kan cuma kita hanya melihat lurusnya atau keritingnya saja. Tapi kalau yang persilangan dihibrid itu kita melihat 2 aspek. Misal rambutnya hitam keriting atau pirang lurus kayak gitu. Jadi ada pirang atau hitam dan keriting atau lurus. Jadi kita melihat 2 aspek. Nah ini kasih contoh yang dominan. Yang dominan berarti kita hanya melihat satu aspek dan hasilnya itu pasti ada yang menang. Ya, contohnya seperti ini. Orang tuanya itu, ini kalau ini kita sedang belajar ya. Kita bukan sedang membeda-bedakan ras atau bagaimana. Ini kita intinya adalah sedang belajar. Contohnya di sini adalah monyet hitam dan monyet putih. Ya, karena kenapa Miss bilang kayak gitu? Karena nanti kita banyak sekali berbicara tentang rambut, warna kulit dan lain sebagainya ya. Jadi Miss minta tolong bahwa itu disikapi sebagai pembelajaran saja, tapi jangan sebagai bahan ejekan ya. Oke. Contohnya kita balik lagi ke persilangan monohibrid dominan ya. Ini ada monyet hitam dan monyet putih ya. Kalau dia keturunan pertamanya F1-nya itu adalah hitam, maka ini adalah persilangan monohibrid yang dominan. Yang dominan apa? Yang hitam yang dominan. Berarti putih itu otomatis menjadi gen resesif. Oke, ini contoh pertama. Kemudian ini contoh kedua. Ada kedelai bulat dan kedelai kisut. Ya. Hasil keturunannya F1-nya adalah bulat. Berarti ini adalah persilangan dominan ya, karena ada salah satu yang menang dan ada yang kalah. Yang menang atau yang dominan adalah yang biji bulat, yang kalah adalah yang biji kisut. Oke, kemudian jenis yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate. Ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Contohnya seperti ini. Ketika mawar merah disilangkan dengan mawar putih, dia akan menjadi mawar merah muda. Jadi tetap ada warna merah, tetap ada warna putih. Ya, jadinya adalah mawar merah muda. Ini maksudnya dari intermediate. Seri enggak ada yang kalah. Oke, ini yang dihibrid, yang ada 2 aspek yang kita lihat.
Ya, contohnya di sini ada padi bulir besar berumur panjang. Jadi kita melihat aspeknya adalah bulirnya besar dan umurnya panjang. Yang satu itu padinya kecil, bulirnya kecil, maaf, berumur pendek. Ya, jadi ada dua aspek. Contoh yang kedua juga sama, ada dua aspek. Jadi kalau ini adalah kacang biji bulat panjang dan kacang berbiji kisut tapi pendek. Oke, semoga kalian memahami. Untuk bagaimana cara mengerjakan soal-soal ini, kalian bisa lihat video selanjutnya. Terima kasih. Contoh soal pertama itu ada monyet hitam dan monyet putih, ya, dikawinkan, kemudian menghasilkan keturunan monyet hitam pada keturunan pertama. Nah, F1-nya, monyet hitamnya tadi, itu dikawinkan dengan sesamanya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan fenotip dan genotip pada generasi kedua atau F2-nya. Nah, dari sini kita tahu bahwa persilangannya itu dimulai dari kakek nenek. Kakek neneknya apa? Monyet hitam dan putih. Ya. Kemudian ini genotip kakek neneknya adalah seperti ini. Nah, ini disilangkan. Hasilnya dari soal F1-nya itu adalah monyet hitam. Ya, ini F1. Keturunan pertama. Ini parental pertama, kakek neneknya, kemudian menghasilkan keturunan adalah monyet hitam. Tapi genotipnya berbeda. Cara mengambil genotipnya bagaimana? Ini H-nya, ambil H besar 1, ambil H kecil 1. Ya, karena ada 2 tapi hurufnya sama, besar kecilnya sama, itu ambil salah satu aja. Nah, ini berarti hitam ini adalah gabungan dari H besar dan H kecil. Tulis di sini. Nah, dari soal itu F1 dikawinkan dengan sesamanya. Berarti H besar, monyet hitam yang ini, monyet hitam akan dikawinkan dengan monyet hitam juga. H besar. Nah, kalau sudah seperti ini, ambil seperti tadi genotipnya diambil. Berarti ada H besar, H kecil, ini juga sama, H besar, H kecil. Ini adalah parental kedua. Ibaratnya ini adalah ayah ibu, kakek nenek, ayah ibu. Nah, ayah ibu disilangkan. Bagaimana sih keturunannya, kemungkinan keturunannya? Nah, kita bikin tabel saja menggunakan ini. Berarti di sini ya, yang ini kita taruh di sini, H besar, H kecil. Kemudian yang ini kita taruh sini, H besar, H kecil. Kalau sudah, tinggal kita masukkan H besar, H besar, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H kecil, H kecil. Untuk penulisannya diusahakan huruf besarnya di depan ya, baru huruf kecil. Nah, tata cara penamaannya seperti ini. Ini ada H besar, H besar. Tulis di sini H besar, H besar. Kalian cari yang di sini dari P1, F1, kemudian P2-nya, dari P1, F1-nya kalian cari yang ada H besar, H besar, H besar, H besar itu apa? Nah, di sini kan, ini artinya adalah hitam, monyetnya warnanya hitam. Kemudian ada H besar, H kecil. H besar, H kecil, nah cari, ini kan ada, berarti ini masih hitam. Nah, ini H kecil ya, ini berdasarkan ini. Nih, H kecil. Berarti ini adalah putih. Nah, perbandingan fenotipnya berarti hitam banding putih. Berapa hitamnya? 1, ini hitam ya, hitam, ini hitam. Berarti ada 3.
putihnya 1. Kemudian genotipnya bagaimana? Genotipnya hurufnya saja. Berarti H besar H besar. Ada H besar H kecil, ada H kecil H kecil. H besarnya 1, ini 2, ini 1. Nah, ini adalah contoh dari nomor 1, jawabannya seperti ini. Contoh kedua itu adalah persilangan antara kedelai biji bulat dan kedelai biji kisut dan menghasilkan keturunan pertamanya atau F1-nya itu adalah biji bulat. Nah, dari soal F1-nya itu disilangkan dengan sesamanya menghasilkan 500 tanaman. Yang ditanyakan adalah kemungkinan akan diperoleh F2 yang berbiji kisut itu berapa sih? Caranya dari soal kita tahu bahwa persilangannya ini dimulai dari kakek nenek. Kakek neneknya apa? Kedelai, biji bulat, kemudian kedelai biji kisut. Genotipnya adalah ini. Kemudian ini disilangkan. Silangkan, maka menghasilkan F1-nya ya di soal tertulis adalah bulat. Kemudian baru kita menentukan genotipnya. Di sini kita ambil B besar, ini ambil B kecil. Kalau disilangkan berarti di sini B besar dan B kecil. Ini P1 parental, ini keturunan pertama filial ya. Nah, dari soal F1-nya ini akan disilangkan dengan sesamanya. Berarti bulat, biji bulat juga akan disilangkan dengan biji bulat. Nah, untuk menentukan P2-nya hati-hati ya, ini tergantung dari soal. Tapi biji P2-nya ini adalah dari F1. Nah, ini seperti tadi, ambil genotipnya B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kemungkinan keturunan F2-nya pakai tabel ya. Masukkan yang di sini ke sini, ke arah sini. B besar, B kecil, kemudian yang satunya lagi masukkan ke bawah. B besar, B kecil. Baru masukkan ini B besar, B besar. Ini B besar, B kecil. Ini juga B besar, B kecil. Ini B kecil, B kecil. Seperti tadi dinamain dulu. B besar, B besar. Lihat di P1 dan F1-nya. B besar, B besar. Nah, di sini itu biji bulat. Berarti di sini bulat. Kemudian ada B besar, B kecil. Lihat di sini B besar B kecil. Oh, ternyata adalah bulat. Ya. Kemudian ada B kecil B kecil. Lihat di sini. Oh, ini B kecil B kecil. Berarti ini kisut, biji kisut. Nah, seperti tadi fenotipnya adalah bulat dibandingkan dengan kisut. Bulatnya ada 3, kisutnya ada 1. 3 sih dari mana aja. Nah, ini B besar, ini kan bulat, ini bulat, ini bulat. 3. Kisutnya ini doang ya, cuma yang kecil. Kemudian genotipnya sekarang. Genotipnya ada B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B kecil. B besar ada 1. Nih. B besar B kecil 1, 2. B kecil ada 1. Nah, udah ya. Dan yang ditanyakan di soal itu cuma yang biji kisut. Biji kisutnya ada berapa di sini? Kalian lihat. Berarti biji kisut cuma ini ya. Biji kisut itu hanya 1. 1 dari berapa? 1 dari berapa? Bisa lihat di sini, bisa lihat di sini ya. Kisut kan hanya ini 1. 1 dari berapa? Keturunannya 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4 dikalikan di soal itu menghasilkan 500 keturunan. Total keturunannya 500. Berarti ini di sini dikalikan 500. Berarti biji kisutnya itu adalah
1/4 kali 500, 125 biji. Nah, yang 375 itu adalah yang bulat. Oke, terima kasih. Untuk contoh persilangan monohibrid intermediate, ini ada contoh soalnya, yaitu mawar merah disilangkan dengan mawar putih menghasilkan keturunan mawar merah muda. Mawar merah mudanya itu adalah F1-nya ya. Jika F1 disilangkan dengan sesama, maka perbandingan fenotip dan genotipnya itu bagaimana? Caranya sama seperti pada persilangan monohibrid yang dominan tadi ya. Kita lihat bahwa dari soal itu dimulai persilangannya dari kakek neneknya, yaitu mawar merah dan mawar putih. Nah, genotipnya mawar merah M besar, mawar putih M kecil. Kemudian disilangkan menghasilkan F1-nya adalah merah muda, mawar muda maksudnya. Nah, ini ambil genotipnya dari kakek neneknya, ambil M besar, ambil M kecil, disilangkan, maka F1-nya genotipnya adalah M besar, M kecil, P1, F1. Nah, si mawar merah mudanya ini disilangkan dengan sesama. Berarti kita tuliskan di sini. Cari genotipnya, ini M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kenapa kita ambil dua-duanya? Karena ini hurufnya beda ya, besar dan kecil gitu. Baru kemungkinan keturunannya kita pakai tabel seperti biasa. Ini masukkan ke sini, M besar, M kecil. Ini juga masukkan ke sini, M besar, M kecil. Masukkan M besar, M besar, M besar, M kecil. Ini juga M besar, M kecil. Ini M kecil, M kecil. Kemudian beri nama M besar, memberi namanya melihat dari sini ya. Ini merah. Kemudian ada M besar, M kecil ya. Lihat dari sini, oh M besar, M kecil adalah merah muda atau pink. Kemudian ada yang kecil nanti putih ya. Baru kita lihat perbandingan fenotipnya. Fenotipnya adalah berarti ada merah, ada merah muda, ada putih. Merahnya nih 1, merah mudanya ada 2, putihnya ada 1. Kemudian genotipnya ada M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Merah yang besar 1, ini ada 2, ada 1 nih ya, 1, ini 2. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik alurnya ya. Kalau diibaratkan pohon keluarga, ini adalah kakek nenek. Kakek nenek nanti menghasilkan ayah atau ibunya kalian ya. Nah, misal ini adalah ini adalah pohon keturunan dari ayah kalian ya. Ini kakek neneknya, ini ayahnya. Nah, ayahnya kalian itu menikah dengan ibunya kalian. Nah, ini keturunan kemungkinannya. Kalian itu adalah salah satu dari kemungkinan 4 ini. Oke, terima kasih. Contoh kali ini adalah persilangan di hibrid ya. Berarti ada 2 aspek yang akan
perhatikan dalam persilangannya. Nah, contohnya adalah di sini persilangan antara tanaman padi bulir besar berumur panjang. Genotipnya B besar B besar, P besar P besar akan disilangkan dengan tanaman padi bulir kecil berumur pendek. Dan menghasilkan keturunan F1-nya itu adalah bulir besar umur panjang. Dan jika F1 disilangkan dengan sesamanya, yang ditanyakan berapa sih perbandingan fenotipnya pada keturunan kedua, kayak gitu. Caranya sama seperti tadi, ya. Kita cari, kalau dari soal itu berarti kita analisa, ternyata persilangannya itu dari kakek neneknya. Kakek neneknya itu padi bulir besar berumur panjang. Tulis pendeknya saja ya, berarti besar, padinya itu besar dan berumur panjang. Genotipnya dari soal B besar, P besar. Kemudian satunya lagi itu adalah kecil, padinya kecil, berumur pendek. Genotipnya kecil semua. Nah, ini akan disilangkan. Nah, silangkan. Ternyata F1-nya itu adalah bulir besar berumur panjang. Nah, di situ langsung ada genotipnya ya, B besar, B kecil, P besar, P kecil. Ini sih dari mana? Ini dari sini. Ini ada B besar, B besar. Ambil salah satu karena sama. Kemudian P besar, P besar. Ambil salah satu karena sama. Ini juga ambil salah satu. Ini juga ambil salah satu. Digabungkan semuanya. B besar, P kecil, P besar, P kecil. Penulisannya seperti ini ya, besar, kecil. Huruf yang sama dulu. Nah, F1-nya, ini P1 ya, parental pertama. Ini filial, keturunan pertama. Nah, F1-nya ini mau disilangkan dengan sesamanya. Berarti ini juga akan disilangkan dengan ini. Nah, ini akan disilangkan dengan sesamanya. Berarti ini besar panjang juga akan disilangkan dengan besar panjang. Kayak gitu maksudnya. Nah, kalau sudah berdua seperti ini menjadi P2. Ya, parental kedua. Ini kakek neneknya kalian menghasilkan ayah. Ayahnya kalian menikah dengan ibunya kalian. Nah, kemungkinan keturunannya kita tetap pakai tabel. Cuma ini kalau yang di hibrid itu memang agak panjang, ya, atau agak banyak presentasi keturunannya. Ini kita ambil B besar dengan P besar, ini kayak gini. Kemudian B besar dengan P kecil, kemudian P kecil P besar, B kecil P besar, kemudian B kecil P kecil. Nah, ini juga sama. B besar, P besar, B besar, P kecil. Ini sekarang yang B kecil, P besar, B kecil, P kecil. Nah, ini dua ini kita bikinlah tabel kemungkinan keturunannya. Nanti kalian pakai penggaris ya. Masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini. Nah, kita mulai satu-satu. B besar, B besar, P besar, P besar. Kalian harus hati-hati menulis besar kecilnya ya, nanti bisa salah soalnya. B besar, B besar, B besar, B besar. Ini B besar, B kecil, P besar, P besar. Ini besar, kecil, besar, kecil, besar, besar, kecil, besar, kecil, besar, besar, kecil, kecil, besar, kecil, besar,
kecil, besar, kecil, 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 besar, kecil, besar, 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 kecil, besar, kecil. Hati-hati ya. Kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, 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 besar, kecil, besar. Oh, maaf ya suaranya agak terganggu. Nah, namakan lagi ya. Untuk penamaan ini agak berbeda. Nah, kalian lihat di sini ya, penamaannya sama sebenarnya, intinya adalah dari P1 dan F1. Kita lihat P1 ya, ini besar-besar. Besar-besar itu artinya ini, B besar itu artinya besar. Punyanya sih besar. Kalau yang P punyanya panjang. Ini panjang. Kemudian kalau kecil dari sini ya. Nah, ini kecil, B kecil, B kecil. Ini kecil. Kemudian yang P kecil itu punyanya pendek. Nah, kalau yang B besar, B kecil itu punyanya besar. Dari sini loh ya. Kalau P besar, B kecil itu punyanya panjang. Jadi menentukan tata nama ini tetap dari parental pertama sama filial pertama. Kalau sudah seperti ini kita satu-satu nih, ada 16, satu-satu dinamainya. P besar nih dari sini ya. P besar. Nah, P besar itu besar. Kemudian P kecil panjang. Nah, bawah. Tulis dulu ya. Ke atas. Ke atas. Oke, lanjut ya, ternyata tadi videonya terpotong. Ini jadi setelah semuanya ditulis, kita tinggal memberi nama. Nah, ini Miss kasih B besar, B kecil. Nah, ini kasih contohnya B besar, B kecil, berarti ini punya besar. P besar, P kecil, punya panjang. Semuanya tadi aturannya seperti itu ya penamaannya. B besar, B kecil, nah besar. Kemudian P kecil, nah pendek. B-nya seperti ini, besar. Kemudian panjang, karena besar semua itu P-nya. Nah, ini besar, ini panjang. Kemudian P kecil, ini kecil, ini panjang. Kecil, panjang ya, P besar, P kecil. Nah, ini ya, besar. Kemudian ini panjang. Kemudian ini besar, kecil, besar, ini kecil, pendek. Nah, berarti fenotipnya itu ada besar panjang. Ini singkat ya, karena nanti nggak cukup. Besar panjang, kemudian ada ini besar pendek. Besar pendek,
kemudian ada kecil panjang, kemudian ada kecil pendek. Besar panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9. Maaf. 9. Besar pendeknya ada 1, 2. Besar. Ini maksudnya besar pendek ya. Ini besar pendek. Berarti 3. Kemudian ada kecil panjang, kecil panjang. Ini 1, 2. Ini juga, ini harusnya panjang. Berarti ada 3 ya. Kemudian kecil pendek, ini cuma 1 nih. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. 9 punyanya besar panjang, 3 punyanya besar pendek, 3 lagi punyanya kecil panjang, dan 1 punyanya kecil pendek. Terima kasih. Oke, untuk soal nomor 2 itu ada persilangan antara kacang biji bulat panjang dengan kacang biji kisut pendek. Dan menghasilkan keturunan F1 itu adalah bulat panjang. F1-nya akan disilangkan dengan induk yang resesif. Resesif itu yang kalah ya. Berarti yang kisut pendek, yang hurufnya kecil semua. Dan menghasilkan keturunan 640 tanaman. Nah, kalian menentukan perbandingan fenotip pada keturunan F2 dan kemungkinan diperoleh kacang berbiji kisut tapi panjang pada generasi keduanya. Caranya tadi sama pada persilangan dihibrid ya. Kita cari kalau dari soal itu berarti dari kakek neneknya ya persilangannya ya. Kakek neneknya siapa? Biji bulat panjang. Berarti singkat di sini bulat panjang. Nah, genotipnya jangan lupa. Kemudian kisut pendek. Ya, disilangkan. Nah, jadinya F1-nya adalah bulat panjang dari soal ini loh ya. Bulat panjang. Nah, kalian dimudahkan karena di soal sudah ada genotipnya. Jadi masukkan aja genotipnya langsung. Kalau nggak ada, caranya ambil di sini. Ini 2 huruf sama, ambil salah satu. Ini 2 huruf sama, ambil salah satu. Ini juga ambil salah satu. Ini ambil salah satu. Nah, gabungkan semuanya jadinya B besar, P kecil, P besar, P kecil. Nah, ini adalah F1 keturunan pertamanya. F1-nya dari soal itu mau disilangkan dengan sesamanya. Ya udah, mau disilangkan dengan yang resesif. Resesif itu yang ini nih. Yang biasanya yang hurufnya pendek. Hurufnya kecil, maaf. Kalau yang dominan yang hurufnya besar. Biasanya tergantung dari soal nanti. Ini berarti F1 ini ya. Ini F1 mau disilangkan dengan resesif, berarti yang ini. Nah, ini adalah bulat panjang. Nah, ini adalah kisut pendek. Kalian kalau nanti baca soal jangan ini ya. Jangan merasa tersinggung dengan kalimat-kalimatnya. Oke, kemudian cari genotipnya. Karena ada 2 huruf, caranya seperti ini. Ini B besar, B besar. B besar, B besar. Kemudian satu lagi yang B besar ke kecil. Berarti B besar, B kecil. Jadi 2 huruf ini ya. Ini B kecil, B besar. Satu lagi. Nah, ini
P kecil, P kecil. Kemudian di sini ini karena ada cuma satu ya, maksudnya 2 huruf tapi sama semua, ambil 1. Ini juga ambil 1 P-nya. Berarti cuma ada satu kemungkinan ini, P besar dan P kecil. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian silangkan. Boleh pakai tabel, boleh enggak. Kalau mau pakai tabel berarti seperti ini. Masukkan, kalian mau bentuknya seperti ini boleh. Nah, masukkan sini berarti ini ya. Ini taruh sini, P besar, kemudian P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P kecil, P kecil, kecil, besar, kecil, ini kecil semua. Nah, penamaannya sama nih. Besar, besar, ambil punyanya bulat. Kemudian P-nya besar, ambil punyanya panjang. Kalau di sini kecil, punyanya kisut. Kalau yang P-nya kecil, punyanya pendek. Kalau yang P besar, P kecil itu punyanya bulat. P besar, P kecil punyanya panjang. Nah, kita masukkan di sini. Ini cuma 4 ya. Ini berarti ini punyanya, nah, bulat. Ini, nah ini punyanya panjang. Ini punya bulat lagi, tapi ini punyanya pendek. Ini punya kisut, ini punya panjang. Ini punya kisut, ini punya pendek. Perbandingannya berarti yang ini ya, fenotipnya ini P2 ya, ini F2 nya. Fenotipnya adalah, nah ini ada bulat panjang, ini singkat ya, kemudian ada bulat pendek, ada kisut panjang, ada kisut pendek. Masing-masing ada 1. Nah, ini udah, ini A selesai. B, nah yang biji kisut panjang ada berapa? Biji kisut panjang itu hanya ini ya, berarti cuma 1 per ini 1, 2, 3, 4, berarti 4. Nah, di situ total tanamannya yang dihasilkan keturunannya itu ada 640. Nah, kita hitung 1 sekitar 160 biji. Nah,